Halo, hai dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan Pak Septa kali ini di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Ini adalah kondisi di kota Amsterdam di Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, di mana bertempat di Istana Kerajaan Belanda dilangsungkan penandatanganan penyerahan kedaulatan Indonesia, di mana wakil Indonesia diwakili oleh Bapak Muhammad Hatta. Kita perlu tahu bahwa sejarah panjang terbentuknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan jalan panjang yang perlu ditempuh untuk bisa mendapatkan atau menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta bentuk dan pemerintahan negara Indonesia. Nah, dari video ini kita bisa flashback ke masa lalu untuk melihat bagaimana proses-proses tersebut adalah proses yang tidak mudah bagi negara Indonesia. Kenapa tidak mudah? Karena harus melalui jalan panjang untuk bisa mendapatkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Dan dari video ini, pihak Belanda penandatanganan penyerahan kedaulatan dilakukan oleh Ratu Juliana dan Perdana Menteri William Drees. Artinya apa? Bahwa setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, jalan panjang yang ditempuh oleh Indonesia itu tidak begitu saja mendapatkan pengakuan kedaulatan, tetapi ada fase-fase yang perlu ditempuh Indonesia agar kemerdekaan itu dapat diakui oleh pemerintah Belanda. Dan inilah yang akan kita bahas mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta bentuk pemerintahan atau susunan pemerintahan yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana, kita simak videonya lebih lanjut. Tetap di channel Pak Septa dan check this out. Baik, kita lanjutkan kembali materi kali ini tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam satu naskah. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah mengalami perubahan atau amandemen, yakni perubahan yang pertama, perubahan yang kedua, perubahan yang ketiga, dan perubahan yang keempat. Mari kita simak bersama perubahan-perubahan apa saja dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Proses perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang pertama adanya tuntutan reformasi, antara lain amandemen Undang-Undang Dasar 45, penghapusan doktrin dui fungsi ABRI, penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, ada otonomi daerah, kebebasan pers, serta mewujudkan kehidupan demokrasi. Nah, sebelum perubahan struktur pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada pembukaan batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Dan ditambahkan ada penjelas di situ. Latar belakang perubahan itu adalah yang pertama kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kemudian kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Yang keempat, kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Dan yang kelima adalah rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung oleh ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan
adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai yang pertama tatanan negara, kemudian yang kedua kedaulatan rakyat, kemudian yang ketiga hak asasi manusia, yang keempat pembagian kekuasaan, yang kelima kesejahteraan sosial, yang keenam eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, dan yang terakhir adalah hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Nah, dasar yuridisnya adalah pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 37, Tab MPR nomor 9 garing MPR garing 1999, Tab MPR nomor 9 garing MPR garing 2000, dan Tab MPR nomor 21 garing MPR garing 2001. Kesepakatannya adalah tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem presidensil, penjelasan UUD 45 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal, kemudian perubahan dilakukan dengan cara adendum. Nah, setelah disepakati kesepakatan dasar ini, dilakukanlah sidang MPR. Sidang umum MPR yang pertama pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Kemudian sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 8 Agustus 2000. Sidang yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 9 November 2001 dan yang keempat adalah pada tanggal 1 hingga 11 Agustus 2002. Hasil perubahannya bisa kalian cermati di sebelumnya. Batang tubuhnya itu 16 bab. Setelah perubahan atau amandemen itu pasalnya menjadi 21 bab. Sebelum perubahan itu ada 37 pasal. Setelah perubahan menjadi 73 pasal. Sebelum perubahan ada 49 ayat. Setelah perubahan ada 170 ayat. Ada 4 aturan peralihan sebelum perubahan menjadi 3 pasal aturan peralihan setelah perubahan, dan 2 ayat aturan tambahan menjadi 2 pasal aturan tambahan saja. Ini adalah proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, naskah resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah naskah yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 59 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum dalam lembaran negara nomor 75 tahun 1959. Nah, ini adalah naskah perubahan pertama, hasil dari sidang umum MPR tahun 99. Naskah perubahan kedua, hasil dari sidang tahunan MPR tahun 2000. Naskah perubahan ketiga, hasil sidang tahunan MPR tahun 2001. Dan naskah perubahan keempat, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, hasil sidang tahunan MPR tahun 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam satu naskah atau risalah rapat paripurna kelima sidang tahunan MPR tahun 2002 sebagai naskah perbantuan dan kompilasi tanpa ada opini. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan yang sering sekali kalian dengar atau mungkin kalian baca pada saat upacara bendera. Ya, upacara bendera. Kita lanjutkan. Pak Septa tidak perlu membaca, kalian bisa cermati sendiri. Ini adalah bentuk kedaulatan. Negara Indonesia bentuknya adalah negara kesatuan, ya. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
bisa dilihat pada pasal 1 ayat 1. Kemudian, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 2 ayat 2. Negara Indonesia adalah negara hukum. Bisa dilihat pada pasal 1 ayat 3. Bisa kalian cermati, ini adalah bentuk dan kedaulatan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan, bentuknya republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum. Ini adalah fondasi yang perlu kalian pegang. Kita lanjutkan. Lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan, ya, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada yang pertama UUD 45. Kemudian ada Komisi Pemilihan Umum, ada Badan Penyelidik Keuangan, ada Bank Sentral, ada Presiden, kemudian di bawahnya ada Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan, ada TNI, Polri juga yang masih satu garis ini. Kemudian ada DPR, MPR, dan DPD. Kemudian ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ada Komisi Yudisial, badan-badan lainnya yang berfungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ada peradilan umum dan peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kita juga bisa lihat di sini ada pemerintahan daerah provinsi, ada gubernur, ada DPRD, pemerintahan daerah kabupaten kota, ada bupati, wali kota, dan DPRD juga di situ. Ini adalah lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, lembaga negara yang memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar adalah DPR. Pasal 20 ayat 1 memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Nah, presiden itu menurut pasal 4 memegang kekuasaan pemerintahan. Dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi menurut pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi ini adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan menurut undang-undang. Ada DPR membentuk undang-undang, ada presiden memegang kekuasaan pemerintahan, ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman atau penyelenggara peradilan. Kita lanjutkan. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Menurut pasal 2 ayat 1, anggotanya adalah DPR, dipilih melalui pemilu. Anggotanya adalah DPD yang juga dipilih melalui pemilu. Ya, ini MPR, anggotanya itu adalah DPR dan DPD. Wewenangnya adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar sesuai dengan pasal 3 ayat 1 dan pasal 37. Melantik presiden dan atau wakil presiden menurut pasal 3 ayat 2. Memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan pasal 3 ayat 3. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Ini jika ada wakil presiden mengundurkan diri, berhalangan, atau mungkin hal yang lainnya. Memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan sesuai dengan pasal 8 ayat 3. Kita lanjutkan. Kekuasaan pemerintahan negara. Ya. Syarat
masa jabatan dan wewenang presiden atau wakil presiden. Presiden atau wakil presiden. Calon presiden dan calon wakil presiden harus orang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri dan tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden sesuai dengan pasal 6 ayat 1. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat 1. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pasal 7. Nah, ini adalah wewenang dan kewajiban serta hak dari presiden dan wakil presiden. Ada memegang kekuasaan pemerintahan, berhak mengajukan RUU, menetapkan peraturan pemerintah, memegang teguh undang-undang dasar, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, menyatakan perang, membuat perjanjian internasional, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, menerima penempatan duta negara, memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung, dan amnesti dan abolisi itu pertimbangannya DPR sesuai dengan pasal 14 ayat 1 dan pasal 14 ayat 2. Memberi gelar, tanda jasa dan lainnya atau tanda kehormatan yang lainnya yang diatur oleh undang-undang. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat, pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri, pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR, hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR, peresmian keanggotaan BPK, penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR, pengajuan 3 orang calon hakim konstitusi dan penetapan 9 orang hakim konstitusi menurut pasal 24C ayat 3. Nah, ini adalah wewenang serta kewajiban dan hak presiden dan wakil presiden. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah kekuasaan pemerintahan negara. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat menurut pasal 6A ayat 1. Kemudian diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu. Pasal 6A ayat 2. Kemudian dilakukanlah pemilu. Mendapatkan suara lebih dari 50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi, dan presiden dan wapres. Dalam hal tidak adanya pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dalam pemilu, pasangan calon memperoleh suara terbanyak kedua pemilu. Nah, dia dilakukanlah pemilu, pasangan yang memperoleh suara terbanyak jadilah presiden dan wakil presiden. Ini adalah kekuasaan pemerintahan negara. Bagaimana jika presiden atau wakil presiden itu diberhentikan? Apakah bisa diberhentikan? Sesuai dengan pasal 7B ayat 2. DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum ataupun tidak lagi memenuhi syarat, maka presiden DPR kepada Mahkamah Konstitusi
hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota menurut pasal 7B ayat 3. Nah, DPR ini dapat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Nah, ini juga bisa, kalau terbukti dan tidak terbukti itu juga ada ketentuannya. Ada ketentuannya. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima, sesuai dengan pasal 7B ayat 6. Keputusan diambil dalam sidang paripurna dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 jumlah yang hadir setelah presiden atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan sesuai dengan pasal 7B ayat 7. Nah, kalau tidak terbukti presiden dan atau wakil presiden itu terus menjabat atau usul DPR tidak diterima, ya, maka presiden dan atau wakil presiden terus menjabat. Nah, kalau tidak diterima atau usul DPR diterima atau terbukti melakukan kejahatan, maka presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana jika kekuasaan pemerintahan negara terjadi atau pemilihan wakil presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden? Nah, presiden mengajukan 2 calon wakil presiden kepada MPR. Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres dan akhirnya wapres terpilih. Ini sesuai dengan pasal 8 ayat 2. Kekuasaan pemerintahan negara, ya, ini masih tetap pemilihan presiden dan wakil presiden dalam hal keduanya berhalangan tetap, ya, secara bersamaan. Maka parpol atau gabungan parpol yang pasangan calon presidennya dan wapresnya meraih suara terbanyak pertama dalam pemilu sebelumnya mengusulkan pasangan calon presiden dan wapres. Kemudian parpol atau gabungan parpol yang pasangan calon presidennya dan wapresnya meraih suara terbanyak kedua dalam pemilu sebelumnya itu juga mengusulkan pasangan calon presiden dan wapres. Nah, MPR selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari menyelenggarakan sidang MPR untuk memilih presiden dan wapres sesuai dengan pasal 8 ayat 3. Kita lanjutkan. Ini adalah hierarki atau struktur kekuasaan pemerintah negara. Kekuasaan pemerintahan negara itu dipegang oleh DPR, Presiden, dan MA. Presiden itu dapat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dan internasional lainnya sesuai dengan pasal 11 ayat 1 dan ayat 2. Ya, ini tanda bintang ini adalah amandemen keempat. Ini amandemen ketiga. Nah, ini dengan persetujuan DPR. Kemudian presiden juga menyatakan keadaan bahaya, pasal 12. Mengangkat dan menerima duta, pasal 13 ayat 2 dan ayat 3. Ini juga melalui pertimbangan DPR. Memberi grasi dan rehabilitasi, ini pertimbangannya Mahkamah Agung. Memberi amnesti dan abolisi, ini pertimbangannya adalah dari DPR. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang sesuai dengan pasal 15. Ini berkaitan dengan Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan. Nah, presiden itu berhak membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Pasal 16, ya kan. Nah, dalam melaksanakan tugas negara,
presiden itu dibantu menteri-menteri negara, pasal 17 ayat 1, yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden, pasal 17 ayat 2. Nah, menteri-menteri ini membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, pasal 17 ayat 3. Kemudian, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang sesuai dengan pasal 17 ayat 4. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang pemerintahan pusat, nah ini adalah pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsinya, ya, baik kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang sesuai pasal 18 ayat 1. Pemerintahan daerah itu ada kepala pemerintah daerah dan DPRD. Ada gubernur, bupati, wali kota yang dipilih secara demokratis sesuai dengan pasal 18 ayat 4, serta anggota DPR dipilih melalui pemilu sesuai dengan pasal 18 ayat 3. Baik, Pak Septa lanjutkan. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota atau provinsi dan kabupaten kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Ini sesuai dengan pasal 18A ayat 1. Kemudian hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang menurut pasal 18A ayat 2. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang pasal 18B ayat 1. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang pasal 18B ayat 2. Ini yang perlu kita soroti, bahwa dulu sebelum diamandemen, bahwa penghayat kepercayaan, aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau agama-agama asli Indonesia itu tidak diakui. Tetapi setelah dilakukan amandemen, negara mengakui, menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Jadi sudah mulai mendapatkan pengakuan seperti Saminisme di Jawa Tengah. Kemudian banyak sekali yang perlu kita ulas ketika hukum-hukum adat dan hak-hak tradisional yang sekarang mendapatkan pengakuan setelah Undang-Undang Dasar dilaksanakan atau dilakukan amandemen. Nah, anggota DPR itu memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang sesuai dengan pasal 20 ayat 1. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum menurut pasal 19 ayat 1. Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang menurut pasal 22B, ya, amandemen yang kedua. Nah, ini silahkan dicermati fungsi, wewenang dan hak dari DPR. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu mengenai RUU. Sebenarnya siapa sih yang bisa menetapkan RUU? Nah, itu kita bisa lihat di sini bahwa DPR itu memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ya, DPR. Anggotanya berhak mengajukan
usulan RUU sesuai dengan pasal 21 amandemen yang pertama. Nah, RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pasal 20 ayat 2 amandemen yang pertama. Nah, kemudian Presiden itu mengajukan RUU-nya, ya kan? Kalau mendapat persetujuan bersama, akan disahkan dalam waktu 30 hari. Jika tidak mendapat persetujuan, tidak boleh diajukan dalam persidangan masa itu. Dan akhirnya disahkanlah RUU atau undang-undang tersebut jika mendapat persetujuan bersama. Beberapa waktu yang lalu ada yang sempat heboh ketika RUU pornografi, kemudian ada juga RUU apa namanya? Ya, RUU pornografi yang sempat atau RUU KPK ya, yang berusaha untuk menggembosi tugas KPK. Nah, ini kita perlu tahu sebenarnya alur pembentukan undang-undang itu seperti apa dan bagaimana sih. Nah, ini mungkin kalian bisa cermati. Nah, ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat pembentukan UU yang terkait dengan kewenangan DPD. Hampir sama alurnya dengan proses pembentukan undang-undang di mana DPD mengajukan RUU yang sesuai dengan kewenangannya, kemudian ikut membahas, memberikan pertimbangan RUU yang sesuai dengan kewenangannya, kemudian diajukan ke DPR sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, kemudian anggotanya mengajukan RUU dan dibahas dengan presiden ya untuk mendapat persetujuan bersama, dan presiden itu yang berhak mengajukan RUU. Kalau disepakati atau mendapat persetujuan bersama, RUU akan disahkan dalam tempo 30 hari, dan kalau tidak mendapat persetujuan bersama tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu. Baik, ini adalah bagian dari Dewan Perwakilan Daerah beserta dengan kewenangannya. Baik ya, itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, kalian bisa cermati bagaimana struktur pemerintahan bangsa Indonesia dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya masih banyak, tapi kalian bisa pelajari sendiri dengan membaca Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen ya. Kalian bisa baca sendiri, kalian bisa cermati. Nah, Pak Septa hanya menyampaikan secara garis besarnya saja keterkaitan UUD 45 dengan sistem pemerintahan Indonesia yang sekarang kita ketahui. Baik, itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.